Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Luar biasa, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah pagi ini. Saya bersyukur antusias untuk kita ibadah cukup besar. Dan ibadah itu mengandung janji saudara. Amin. Janji sekarang maupun janji yang akan datang. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan karena Dia tidak akan mengecewakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini di mana kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, memuji-Mu, dan terlebih itu mendengar firman-Mu yang Kau sampaikan dan menjadi benih yang subur dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau lawat kami Roh Kudus, Engkau bertata di atas pujian kami, dan kami tinggikan hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari 1-2 menit ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Ajaib perbuatan-Mu, Tuhan, ditinggikan, diagungkan Yesus. Kami sembah, haleluya, haleluya. Yaralabashika namaralabashe, yaralabashe. Kami butuh Engkau Tuhan, Yesus sumber kekuatan kami, sumber hidup kami Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir. Dan kami lebih dari 2-3 orang. Engkau sudah hadir tengah kami. Engkau sudah bertata di atas pujian kami. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Mari jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Dengan semangat lagi, tepuk tangannya. Amin. Katakan sama-sama.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yuk, yang bisa loncat kita meloncat, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, raya berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mau katakan dari awal lagi, katakan dengan sungguh-sungguh tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, dengan sungguh katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita tepuk tangan bagi Dia. Amin. Bersorak bagi Dia. Yo. Katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Yo! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kami datang menyembah di hadapan Tamu.
Katakan, kami datang menyembah di hadapan tahta-Mu. Engkau Tuhan yang besar, dimuliakan nama-Mu. Dengan segenap hati kita katakan, haleluya, haleluya. Kau ditinggikan selamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau dimuliakan selamanya. Mari kita katakan dari awal, kita datang menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kami datang menyembah di hadapan tahta-Mu. Engkau Tuhan yang besar, dimuliakan nama-Mu. Dengan segenap hati, haleluya, haleluya. Kau ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Kau dimuliakan selamanya. Katakan ditinggikan, ditinggikan, diagungkan, Kau dimuliakan. Ditinggikan, diagungkan, Kau dimuliakan. Lagi katakan ditinggikan, ditinggikan, diagungkan, Kau dimuliakan. Ya Kau Yesus Tuhan. Ditinggikan, diagungkan, Kau dimuliakan. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Kau dimuliakan selama. Lagi katakan haleluya, oh, haleluya, haleluya. Kau ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya.
Kau dimuliakan selamanya. Kau dimuliakan selamanya. Katakan kau dimuliakan, kau dimuliakan selamanya. Sembah Dia, katakan haleluya. Oh, kami sembah, oh haleluya. Ditinggikan, dimuliakan, diagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya ralabase, ya ralabase kanama ya ralamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ditinggikan, kau ditinggikan selamanya. Haleluya. Buangin. Haleluya. Kau dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Kau ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Kau dimuliakan selamanya. Kau dimuliakan selamanya. Kau dimuliakan selamanya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Di tempat ini hanya Engkau yang dimuliakan. Hanya Engkau Yesus yang menjadi alasan kami berkumpul. Kami meninggalkan rumah kami dan datang ke tempat ini. Hati, mata, roh jiwa kami tertuju kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber segala yang baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami berkumpul. Untuk kami membuka suara kami, menaikkan pujian kami, memberikan penyembahan kami. Masih banyak di antara saudara-saudara kami yang mereka belum punya kesempatan seperti kami. Oleh karenanya kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih dan sebentar lagi Tuhan, silakan untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami hidup karena firman-Mu, kami ada karena kebenaran-Mu. Dan kami terus Tuhan menghidupi seluruh kehidupan kami sesuai dengan kebenaran-Mu. Karena itu yang menjadi kekuatan, menjadi dasar dan menjadi penopang dalam segala keadaan. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pujian, hormat itu kami berikan. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Sebelum duduk kita berikan salam sehati kanan kiri. Ya, salam sehati. Wah, ya. Tadi kebanyakan karena memang kita pakai masker ya, quiet worship. Tapi saya percaya bahwa hati dan roh kita
menyala-nyala ya sebetulnya ya. Suaranya udah yang terbaik, tapi kita semuanya sedang di ya oke. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Shalom. Oh ya, Shalom. Hari ini saya percaya menjadi hari yang baik bagi kita semuanya. Baiklah, langsung saja kepada poin yang saya mau bagikan. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu pribadi, dan pribadi ini adalah seorang bapak dan dikenal sebagai bapak orang beriman. Siapakah dia? Siapakah Bapak Ibu? Abraham, ya. Kita akan membaca bersama-sama atau kita akan melihat satu perikop dulu, beberapa ayat yang akan menjadi dasar dari pembahasan pagi hari ini. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7 sampai dan ke-7 dan 8. Kejadian 12 ayat 7 dan 8, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kemudian kita baca juga di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama melihat dan belajar dan meneladani apa sih yang menjadi rahasia dari keberkatan yang Tuhan berikan bagi Abraham. Ya, judulnya adalah rahasia berkat Abraham. Bukan berarti hari ini saya hanya akan berbicara tentang berkat, karena orang Kristen kan selalu identik dengan berkat. Kita penuh berkat sehingga ketika ketemu dengan orang pasti kita selalu berkata, kita bagikan berkat, Tuhan memberkati. Tapi saya ingin mengarahkan kepada setiap kita bahwa berkat di sini bukan melulu tentang berbicara tentang materi, berbicara tentang kelimpahan, tetapi ada banyak hal yang menyangkut berkat yang seringkali kita tidak sadari, tapi sebetulnya itu menjadi janji Tuhan bagi kita. Apa saja? Ya, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang perlindungan, penyertaan, nama baik, nama masyhur, kemudian juga kemenangan dan hal-hal yang menurut kita itu adalah hal yang baik. Dan kalau kita mempelajari, kalau kita membaca, semua itu tersedia ada di dalam Abraham. Tuhan berikan bagi Abraham. Tentu saja kita tidak akan bisa menjadi persis seperti Abraham karena itu adalah kewenangan Allah ketika Allah memilih Abraham untuk menjadi bapak orang percaya. Tapi setidak-tidaknya ada banyak hal yang dapat kita teladani yang akan mencerminkan bahwa kita pun adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan kita pun berhak hidup seperti Abraham. Amin? Iya, amin. Oke. Ya, dari ketiga ayat ini saya akan menyimpulkan satu kata bahwa Abram itu konsisten membangun mezbah. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Konsisten membangun mezbah. Kalau Bapak Ibu sekalian punya kesempatan, punya waktu untuk membaca Alkitab, maka salah satu ciri yang menonjol dari Abram ini adalah kemanapun dia pergi, dimanapun dia akhirnya mematokkan kemah, maka di situ pun Abram membangun mezbah. Mezbah ini adalah satu pertanda hubungan Abram dengan Allahnya. Karena di dalam mezbah yang dibangun itu di Alkitab dikatakan bahwa Abram itu memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan atau istilahnya beribadah kepada Tuhan. Dan Abram ini ketika membangun mezbah itu dilakukan dengan konsisten. Terus menerus setiap kali dia berpindah bangun mezbah. Setiap kali dia pindah tempat, karena kita tahu ya bahwa perjalanan Abram dari Ur Kasdim ke negeri Kanaan itu enggak langsung sampai. Kita tahu di dalam Alkitab diceritakan banyak tempat yang disinggahi, banyak tempat yang didiami, tapi dimanapun itu Alkitab mengatakan bahwa Abram selalu mendirikan mezbah. Ya,
Yang pertama yang kita mau pelajari adalah dan kita mau teladanin adalah bahwa Abram konsisten membangun mezbah. Ketika saya merenungkan ayat ini ternyata untuk menjadi orang yang konsisten itu tidak mudah. Betul Bapak Ibu? Untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan mudah enggak? Mudah, tidak ada yang melarang. Ketika mungkin kita timbul keinginan untuk menyembah Tuhan, kita bisa lakukan saat itu juga. Tetapi untuk konsisten menyembah Tuhan itu tidak mudah. Selama pandemi ini, selama kita dikarantina di rumah, selama kita dirumahkan, kita punya banyak waktu dengan kesendirian kita bersama dengan keluarga. Tidak ada aturan yang diberikan bagi kita, betul enggak? Bapak Ibu sekalian misalnya yang bekerja di kantor, kita tuh secara tidak langsung kan diatur. Diatur oleh apa? Diatur dan diikat oleh peraturan yang ada di kantor. Misalnya jam 8 sudah harus ada di kantor, otomatis kita akan memposisikan diri kita, akan mengatur diri kita sedemikian rupa sehingga pergerakan waktu kita itu sebetulnya sudah diatur supaya nanti jam 8 kita sudah ada di kantor. Dan secara otomatis kita bisa melakukan karena apa? Ada aturan yang menggerakkan kita. Tetapi ketika itu tidak ada, bebas, nah ini tantangan bagi kita. Apakah kita bisa bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan? Apakah kita bisa bertanggung jawab dengan kesempatan yang Tuhan berikan? Hari Minggu beberapa waktu yang lalu kita tidak beribadah seperti sekarang, betul kan? Kita semuanya beribadah di rumah. Dan di dalam ibadah itu dikatakan bahwa jam 8 akan diberikan apa? Tutorial bagaimana kita beribadah. Angkat tangan yang beribadah betul-betul jam 8. Puji Tuhan, hanya beberapa tangan yang terangkat. Artinya apa? Kita, ya maaf bukan saya katakan bahwa yang tidak jam 8 itu enggak konsisten. Bukan, tapi ternyata tidak mudah bagi kita ketika kita harus melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan inisiatif kita. Dan kita lakukan secara konsisten. Tetapi kita lihat di sini bahwa Abram dia konsisten. Sekalipun di dalam firman Tuhan tidak dikatakan bahwa Abram itu disuruh Tuhan untuk membangun mezbah, tetapi itu sudah menjadi sebuah pola hidup dari Abram bahwa ketika dia berada di satu tempat, maka yang pertama tidak boleh dia lupakan adalah membangun mezbah. Ya, kita lihat bahwa Abram adalah satu pribadi yang sangat diberkati dan ya, kalau saya yang mengambil kesimpulan hari ini dan saya berharap ini juga menjadi kesimpulan kita bersama bahwa akibat dari konsistensi Abram di dalam membangun persekutuan dia dengan Tuhan, Abram ini menjadi pribadi yang diberkati, bahkan dia dikatakan sebagai bapak orang beriman. Ada banyak julukan yang baiklah yang diberikan oleh Abram. Dan semua yang terjadi dalam diri Abram itu kayak merupakan satu kesinambungan ya, berkaitan satu dengan yang lain. Dan efeknya adalah Abram menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ya, saya bukan mau berfokus membawa kita semuanya, kalau kita konsisten kita akan kaya raya, bukan seperti itu. Tapi mewakili saja gitu bahwa konsistensi yang Abram dan Abraham kerjakan itu ternyata bawa dampak bagi Abraham. Abraham menjadi sebuah keluarga, menjadi satu keluarga walaupun memang dia belum punya anak ya waktu itu ya. Dia menjadi keluarga yang diberkati dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa semua orang yang bersama-sama dengan Abram ketularan menjadi orang-orang yang diberkati. Apapun yang dikerjakan di dalam kelompok ini berhasil. Dan di dalam kisah ini diceritakan ya, di dalam rangkaian lah kalau saya baca, ya waktunya enggak cukup ya, tapi saya percaya kita semuanya udah tergambar ke situ. Salah satu orang yang sebetulnya tidak punya hubungan famili tapi cukup jauh, yang bersama-sama dengan Abraham, yang kecipratan berkatnya itu adalah siapa? Ayo katakan dengan keras, siapa Bapak Ibu Saudara sekalian?
Lot, ya, Lot ini bersama-sama dengan Abraham dan dikatakan bahwa Lot juga menjadi keluarga yang diberkati karena bersama-sama dengan Abraham. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, tidak akan kita temukan bahwa Lot membangun mezbahnya sendiri. Lot selalu numpang mezbahnya siapa? Abraham. Abraham orang benar dan dia memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, dan Lot nebeng istilahnya. Auranya itu nyipratlah ke Lot, sehingga di dalam Alkitab diceritakan bahwa Lot pun menjadi orang yang kaya. Sampai satu peristiwa bahwa Lot punya manajemen sendiri, Abraham punya manajemen sendiri, punya anak buah sendiri, dan anak buahnya sama-sama banyak. Anak buahnya menjadi ribut karena ya ada sajalah masalah yang mereka hadapi. Dan Abraham akhirnya melihat, oh ini enggak bagus bagi kita. Kalau kita keluarga terus nanti akhirnya pada ribut, nanti sekarang kan yang ribut anak buah kita, nanti lama-lama kita yang ribut nih. Akhirnya Abraham menawarkan kepada Lot, silakan kita berpisah, kamu pilih tempat yang paling bagus yang menurut kamu yang terbaik. Kalau kamu ke sono, aku ke sono. Kalau kamu ke sono, aku ke sono. Intinya kita pisah. Dan akhirnya Lot memilih untuk memisahkan diri dan dia pergi kemana Bapak Ibu Saudara sekalian? Lembah Yordan. Kenapa? Karena di situ terlihat semuanya subur. Dan pada akhirnya berpisahlah mereka. Lot tetap menjadi orang yang diberkati, ya tetap dia beranak pinak, kemudian juga ternaknya banyak dan lain sebagainya. Tapi ternyata selama bersama-sama dengan Abraham, Lot tidak belajar dan tidak apa ya? Tidak apa ya istilahnya? Tidak belajar gini maksudnya. Tidak berusaha untuk membangun mezbah bagi dirinya sendiri. Sehingga ketika berpisah dengan Abraham, Lot ini banyak sekali mengalami masalah. Dan bahkan ada satu peristiwa, masalah yang dialami oleh Lot itu hanya bisa diselesaikan oleh Abraham. Karena ketika waktu itu Lot ditawan dan keluarganya segala macamnya, sampai akhirnya Abraham ini mengutus atau mengirimkan pasukannya untuk membebaskan Lot. Kesimpulannya adalah seperti ini, bahwa ketika Lot ini berpisah dari Abraham, Abraham yang membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, Lot ini menjadi kolaps. Karena Lot tidak punya mezbah pribadi. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit ya cukup paham ya. Kenapa Lot? Masalah-masalah yang dihadapi oleh Lot itu luar biasa. Karena ketika saya membaca, Lot itu tuh kayak seperti apa ya, bertubi-tubi gitu mengalami berbagai macam persoalan. Bahkan sampai pada akhirnya peristiwa Sodom dan Gomora, dan ketika terlepas dari peristiwa Sodom dan Gomora pun sebetulnya Lot masih punya masalah. Masalahnya apa? Dia dan anaknya berbuat sesuatu yang tidak lazim, bahkan itu dikatakan sebagai sebuah kekejian. Karena Lot akhirnya bukan menikah ya, karena anaknya Lot itu yang khawatir nanti nggak ada keturunan, akhirnya dia membuat Lot ini mabok, kemudian mereka melakukan hubungan sampai akhirnya beranak. Jadi anaknya Lot itu adalah cucunya dia. Tapi Alkitab pun menceritakan atau mencatat, karena keturunan dari Lot dengan anaknya itu, maka lahirlah namanya Bani Amon dan Bani Moab dan Bani Amon. Bani Moab dan Bani Amon ini adalah kelompok yang selalu menjadi batu sandungan bagi Israel. Jadi dari sini kita tahu bahwa akibat Lot tidak membangun mezbahnya sendiri, betapa dia rentan, rawan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan bahkan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini yang pertama yang saya ingin bagikan kepada setiap kita dan itu harus kita hidupi adalah betapa pentingnya kita hidup di atas mezbah kita sendiri.
mezbah yang kita bangun. Saya rasa bahwa pandemi corona ini betul-betul mau tidak mau membawa kita supaya kita itu punya mezbah sendiri di rumah. Betul enggak? Ketika corona memisahkan kita dari komunitas kita, corona memisahkan kita dari siapa? Dari gereja kita. Corona memisahkan kita dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin selama ini kita kagumi. Hamba Tuhan yang selalu kita puja-puja, melebihi kita memuja Tuhan gitu ya mungkin ya. Sepertinya kita dipisahkan dari mereka, sebetulnya itu merupakan satu ujian bagi kita. Apakah kita selama ini cukup puas nebeng di mezbahnya orang lain, atau kita akan belajar untuk kita membangun mezbah kita sendiri? Saya percaya kenapa orang Kristen atau kita sebagai orang-orang percaya itu disebut bukan sekedar agama gitu ya. Karena kekristenan itu bukan sekedar rutinitas agamawi yang seperti kita ya sering omongkan atau sering kita ketahui bahwa kalau kita udah begini kita udah sah, bukan seperti itu. Tapi kekristenan ini adalah membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kekristenan belum afdol atau belum sejati kalau kita itu belum kenal secara pribadi siapa Tuhan yang kita sembah. Karena Yesus sendiri ketika bersama-sama dengan muridnya, Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan setiap orang sesuai dengan pengalaman kebersamaan mereka dengan Tuhan, setiap orang punya perspektif yang berbeda. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Berdasarkan pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan, dari situ kita akan mengenal siapa Tuhan itu. Tidak salah kalau di antara kita akan menyebut bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Karena memang dia punya pengalaman bagaimana ketika dia sakit dan Yesus datang sebagai penyembuh. Tetapi mungkin orang lain tidak mengalami hal yang sama. Mungkin orang lain lebih cenderung merasakan bahwa Yesus itu adalah penebus hidupnya. Karena dia mengalami bagaimana hidupnya yang dulu terperosok ke dalam lembah kekelaman, dalam jurang dosa. Dan akhirnya Yesus angkat, jadikan dia sebagai anak. Tidak salah ketika orang lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah penghibur. Penghibur, jangan langsung berpikir, penghibur ya. Karena Yesus selalu datang ketika manusia atau ketika dia itu sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Hari ini yang Tuhan mau bagi setiap kita adalah kenali dia secara pribadi, bangun mezbah secara pribadi, dan kita harus hidup di atas mezbah kita sendiri. Karena apa? Suatu saat Tuhan itu hanya akan minta pertanggungjawaban diri kita secara pribadi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa suatu saat kita akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dia dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Iman kita secara pribadi yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan iman orang lain, sekalipun mungkin itu adalah iman hamba Tuhan yang amat besar, tapi ya itu punya dia. Kita sekalipun mungkin kita punya iman kecil, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita nggak akan mungkin suatu saat ketika diminta pertanggungjawaban kemudian kita bilang, kata si A adalah seperti ini. Tuhan tidak akan tanya seperti itu, tapi menurutmu iman kamu yang seperti apa? Kita tidak tahu kedepannya nanti ya, kedepannya nanti apalagi yang akan terjadi dengan hidup kita ya. Sekarang misalnya kita nggak bisa beribadah, masih ada internet. Kemarin kita nggak bisa beribadah, masih ada internet yang bisa menolong kita sehingga kita masih bisa berkomunikasi dengan yang lain, kita bisa live streaming, kita masih bisa dipandu ketika kita beribadah.
seandainya suatu saat semua itu tidak ada, jangan sampai kita kolaps. Amin. Jangan sampai kita kolaps karena kita tidak siap, karena kita tidak belajar dan tidak melatih diri untuk kita membangun mezbah kita. Saya percaya bahwa setiap kita, masa-masa pandemi ini, setiap keluarga mengalami pemulihan. Yang keluarganya mengalami pemulihan, angkat tangan. Pasti semuanya mengalami lah gitu ya. Ada yang mungkin dulu dari pengantin baru, wah pacaran nih. Pacaran kan masing-masing juga udah kerja kan ya. Terus udah gitu menikah. Menikah juga pada akhirnya kerja. Ketemu paling cuma kalau malam gitu. Sekarang dari pagi, siang, malam, sore petang, kita pasti baru kenal suami kita. Ternyata ya, atau mungkin juga, wah ternyata istriku kayak gini. Oh ternyata karena 3 bulan atau 2 bulan kita betul-betul diberikan waktu untuk bisa mengenal satu dengan yang lain. Dan saya percaya kita semuanya mengalami pemulihan. Hubungan kita dengan ya orang-orang yang ada di rumah, suami, istri, dan anak. Saya percaya, saya ngalamin. Saya ngalamin, betul Pak? Ya, kita ngalamin semuanya ya, nggak perlu diceritakan, tapi saya rasa apa yang saya katakan semuanya ngerti ya. Kadang-kadang, oh ternyata begini, tapi mau nggak mau ya, oh ya sudahlah, semuanya akhirnya harus jalan baik gitu ya. Kita nggak tahu ke depan apalagi yang akan terjadi, tapi saya percaya bahwa ketika kita mau bersama-sama memulai dari saat ini, betul-betul iman kita nggak bergantung dengan siapapun, tapi bergantung dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kita gereja, kita hanya memfasilitasi, kita bukan sumber dari kebenaran itu. Kita, ya Ibu Gembala juga bukan sumber sehingga kalau Ibu Gembala tidak ngapain terus kita menjadi lemah, tidak. Beberapa waktu kemarin saya merasa diingatkan Tuhan, kita patut bersyukur. Karena ibaratnya begini, di gereja ini nggak ada yang terkenal gitu. Ya maksudnya semua terkenal gitu ya, nggak ada sesuatu yang kayak seperti dijagokan gitu ya, wah maskotnya gitu ya, sehingga orang berbondong-bondong, wah cari ini gitu, kalau nggak ada ini rasanya nggak, sekalipun nggak ada siapa-siapa kita semuanya rindu untuk mencari Tuhan, karena saya percaya kita yang ada di sini semuanya terfokus kepada Tuhan, amin. Beberapa waktu yang lalu saya betul-betul mendapatkan sebuah kesan seperti ini, kita patut bersyukur. Suatu saat ketika Tuhan tanya kepada kita, Ci Ana, kenapa kok kamu tetap beribadah di gereja situ gitu? Kan ya gitulah gerejamu teh. Mungkin banyak orang yang ngomongin hal-hal yang kurang. Gerejamu tuh begini, gerejamu begitu, gerejamu segala macam gitu. Kenapa? Ci Ana bisa bilang, iya karena saya beriman kepada Tuhan, bukan karena saya punya gembala yang top markotop, bukan karena saya punya pengerja-pengerja yang hebat, bukan karena siapa-siapa, tapi karena hanya karena saya punya Tuhan. Dan itu yang terjadi bagi kita semuanya. Saya percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian datang ke sini juga bukan karena alasan hal yang lain. Kalau ada hal yang lain itu nomor sekian lah gitu. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah teruji, sudah terbukti. Terus apa lagi? Semua yang sudah itu, tapi pada akhirnya kita bisa murni ketika kita beribadah dengan kemurnian tanpa hal-hal yang lain yang seringkali mungkin itu bisa menjadi, kalau nggak tercapai kita kecewa. Kalau nggak diiniin nanti aku kecewa. Yang seperti itu di sini mah sudah nggak ada. Karena apa? Kita sudah dimurnikan dengan berbagai macam cara. Amin. Yang pertama itu tadi. Kemudian yang terakhir, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa respon Abraham ini yang membuat Abraham ini menjadi orang yang diberkati dan berkatnya itu tuh berkesinambungan. Kalau saya melihat bahwa Abraham ini hidupnya tanpa cacat celah. Emang ada nabi-nabi yang lain, ada umat Tuhan, ada orang-orang pilihan yang lain, tapi kadang mereka suka masih jatuh bangun gitu. Walaupun jatuh bangun tetaplah Tuhan tolong gitu, tapi Abraham ini secara kesadaran
Pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian menemukan kesalahan Abraham kecuali ketika dia berbohong tentang istrinya? Ada? Pernah menemukan dosa Abraham? Ya, saya rasa kita sepakat bahwa kesalahan Abraham itu hanya ketika dia berbohong tentang istrinya. Takut nanti istrinya diapa-apain, udahlah kamu ngaku adikku aja lah gitu. Sampai akhirnya Firaun, Firaun ya, menginginkan istrinya. Firaun itu bukan, ya pokoknya raja menginginkan istrinya gitu. Dan sekalipun itu adalah kesalahan Abraham, tapi ternyata yang Tuhan hukum bukan Abraham. Tapi yang dihukum siapa? Rajanya, ditimpakan tulah gitu. Ketika saya merenungkan ini, iya ya Tuhan, luar biasa sekali. Saya melihat satu hal yang mudah sekali untuk kita teladani dalam hal ini. Oh, tidak terdengar? Oh, kok aku kedengaran? Oh iya, terima kasih. Ya, jadi lupa ya. Ya, satu hal yang mudah kita teladani dari Abraham ini adalah respon dia terhadap Tuhan. Maksudnya begini, untuk memilih Abraham ini tidak mempropos dirinya ya, bukan mengajukan dirinya. Tuhan, aku berbuat ini itu yang baik, saya mau menyembah Tuhan, saya mau membangun mezbah, biar Tuhan berkati saya. Tidak. Tapi inisiatif untuk memilih Abraham itu adalah inisiatif Tuhan. Dan ketika Abraham itu dipilih oleh Tuhan, respon dia itu yang menentukan. Jadi gini, semua yang Abraham lakukan itu bukan didasari oleh supaya, tetapi oleh karena gitu. Ya ini mungkin hanya kata yang sederhana, tetapi kalau kita renungkan dan kita hidupi, khasiatnya manjur sekali, luar biasa sekali dalam hidup kita. Allah yang punya kewenangan memilih Abraham dan Abraham meresponi. Semua yang Abraham kerjakan dalam hidupnya itu adalah sebagai respon karena Allah sudah lebih dahulu berbuat baik kepada Abraham. Karena Abraham dipilih Allah, makanya hidup Abraham tuh gini. Semua yang saya lakukan itu karena kebaikan Allah. Ketika Allah berjumpa dengan menemui Abraham, Abraham langsung memberikan respon, membangun mezbah. Ketika Allah berbuat sesuatu kepada Abraham, Abraham langsung memberikan respon, dan semua respon yang Abraham kerjakan itu adalah dalam rangka menghargai semua yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Bukankah kita pun seperti itu? Kita percaya bahwa kita menjadi Kristen, ya. Kita menjadi orang percaya. Ya, memang ada keputusan yang harus kita ambil. Tapi sebelum kita ambil keputusan, saya percaya bahwa inisiatif pertama itu adalah datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini berdasarkan dengan karena Allah sudah memilih saya. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Karena Tuhan sudah memberkati hidup saya. Karena Tuhan sudah berbuat begitu banyak kebaikan dalam hidup saya. Maka sewajarnya kita lakukan. Baru kita memberikan respon-respon. Kenapa kamu beribadah? Ketika alasan kita adalah masih supaya saya diberkati. Maka kita masih punya kemungkinan untuk menjadi kecewa. Ketika kita melayani dan ditanya, kenapa kamu mau melayani? Saya melayani supaya, maka kita sudah membuka celah untuk kita kecewa. Karena yang supaya-supaya itu belum tentu nanti kita akan dapatkan. Kita beribadah supaya kita diberkati. Ada banyak di antara kita yang mungkin kita nggak mengalami kelimpahan secara harta. Apalagi di dalam masa-masa seperti sekarang ini ya. Saya rasa semua orang punya alasan untuk mengeluh. Cuma kan ya malu, kita mengeluh sama-sama yang ngalamin kan jadi lucu gitu ya. Aduh saya begini, sama ya udah akhirnya kita berhenti atau menahan diri untuk kita mengeluh. Ada banyak alasan, tetapi kalau kita mengingat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan ditanya kenapa kamu beribadah? Karena saya mengingat betapa Tuhan sudah berbuat begitu banyak kebaikan dalam hidup saya. Maka itu kita sudah menutup celah untuk kita menjadi orang-orang yang kecewa. Kenapa engkau melayani? Karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar.
kita sudah menutup celah untuk kita membuka diri terhadap kekecewaan. Apapun itu yang kita lakukan sekarang, sebagaimana dengan Abraham yang dia lakukan, bahwa semua yang dia lakukan itu adalah karena Allah sudah melakukannya terlebih dahulu bagi hidupnya. Dan kita pun bisa melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah masa-masa yang sekarang ini, mungkin orang lain bilang, oh masa sulit, ya terserah mereka mau bilang apa. Tapi mungkin kita, oh di tengah masa-masa yang indah ini, oke, kita sama-sama menikmati keindahan. Pokoknya di tengah-tengah musim apapun juga, ketika kita menjalani dengan satu pemahaman, Tuhan sudah begitu banyak berbuat baik dalam kehidupan kita. Dulu Tuhan berbuat begitu baiknya, kemarin dia berbuat begitu baiknya. Semua yang Tuhan sudah buat itu menjadi alasan untuk kita maju ke depan. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hal sederhana yang pagi ini saya bagikan bagi kita adalah mari, selagi masih ada kesempatan, hiduplah di atas mezbahmu sendiri. Amin. Karena ketika engkau hidup di atas mezbahmu sendiri, sekalipun mungkin mezbahmu kecil, apinya juga masih goyang-goyang, tapi tidak apa-apa, karena itu adalah mezbahmu yang engkau bangun di hadapan Tuhanmu. Kalau engkau bangun itu, maka gak akan mudah kita kolaps, gak akan mudah kita diombang-ambingkan, gak akan mudah kita, oh kenapa sih itu ngomong begini, kenapa sih itu, ya biarin orang lain mau ngomong apa, terserah mereka. Tetapi iman kita, mezbah kita itu pertanggungjawaban pribadi kita dengan Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan bicara bagi kita itu hal yang sederhana, kalau kita hidupi itu akan membuat dampak yang besar bagi hidup kita. Amin. Dan yang kedua, mari kita termotivasi bahwa apapun yang kita lakukan hari ini dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam membangun masjid, dalam semua hal yang kita kerjakan, ingat, kita melakukannya bukan supaya, tetapi karena Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal yang baik dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Kita terima setiap kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saya menyampaikan hal ini, tapi saya percaya ada satu poin atau ada hal-hal tertentu yang secara pribadi yang Tuhan mau nyatakan, mau sampaikan bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau itu kita hidupi, saya percaya itu yang akan menuntun kita kepada kemenangan. Itu yang akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang baru, menuntun kita supaya kita terhindar dari berbagai hal yang mungkin itu akan merugikan kita bersama. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama. Haleluya, Tuhan, kita angkat satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Kuasa mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk membangun mesbah, yaitu hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi dan tidak menumpang dengan doa orang lain, tapi doa dari diri sendiri. Dan kami bersyukur termotivasi bahwa kami datang kepada Tuhan beribadah itu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mau mati, bangkit dan naik ke surga buat kami. Tuhan terima kasih, biar firman-Mu pagi ini tertanam di dalam hati kami dengan subur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah yang manis buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Awi yang sudah menyampaikan. Tuhan pakai lebih lagi, keluarganya Tuhan berkati, anak-anaknya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya percaya minggu demi minggu kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Hari ini juga firman Tuhan luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena membangun hidup kita, memberikan sesuatu bagi kita, memberikan penguatan dalam iman kita supaya kita tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, bagus sekali tadi ya. Jadi kita harus punya mesbah sendiri. Jadi jangan ngandalin mesbah orang lain. Oleh karena itu saya percaya ketika kita punya mesbah sendiri, semakin kuat kita di dalam Tuhan. Badai apapun datang, kita tetap kuat karena kita punya mesbah sendiri. Bukan punya orang lain. Amin. Bukan mengandalkan orang lain. Kita mengandalkan mesbah kita dan kita mengandalkan juga Tuhan. Amin. Terima kasih buat Ibu Awi yang sudah menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Oh yes, amin. Aku cinta kepadamu, oh Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta. Sekali lagi katakan Yesus, aku cinta. Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, oh Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, oh Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta dengan segenap, haleluya. Dengan segenap hatiku, oh dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, oh Yesus. tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh Sekali lagi ku katakan dengan cinta segenap Kau. hati, amin. Dengan segenap hatiku, oh dengan segenap jiwaku, oh hanya Engkau yang patut disembah, oh Yesus. Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus. sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, Sekali lagi sungguh katakan ku Yesus, cinta sungguh ku Kau. cinta Kau. Yesus, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Oh, ku cinta Kau. Tuhan Yesus, di dalam
dalam ibadah pagi hari ini, hamba secara pribadi merasakan hadirat Tuhan. Hamba merasakan aliran-aliran air kehidupan itu mengalir bagi kami pada pagi ini. Menyejukkan setiap hati kami. Memberikan kekuatan di dalam iman kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku berdoa khusus buat Ibu Awi. Diberkatilah hamba-Mu ini. Pakai dia lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Jadikan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pagi ini aku berdoa buat seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah hari ini. Bahkan mereka nanti juga yang di rumah. Tuhan, aku berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami masalah pergumulan. Tuhan Yesus, aku berdoa berikan mereka kekuatan. Aku berdoa bangkitkan iman mereka. Aku percaya mujizat itu masih ada dan akan terjadi bagi hidup kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami percaya, pasti ada mujizat. Tuhan, biarlah hari ini ketika kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan roh yang berkemenangan. Tuhan, terima kasih. Yang letih lesu berbeban berat, hari ini terima kemenangan. Terima kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Roh yang putus asa aku patahkan dalam nama Yesus. Roh yang pesimis aku patahkan dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan kekuatan yang baru turun atas jemaat. Mari jemaat, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Aku percaya dari awal kami beribadah sampai mendengarkan firman sampai saat ini. Di doa akhir dari ibadah. Aku percaya Tuhan sudah lepaskan kepada kami kekuatan. Tuhan sudah lepaskan kepada kami damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah atas hidup kami. Dan oleh karena itu aku percaya sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Itu karena pekerjaan roh yang terjadi atas hidup kami. Tuhan, inilah jemaat-jemaat yang kami cinta kepada Tuhan. Kami mengasihi kepada Tuhan. Oleh karena itu apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, buatlah berhasil. Buatlah berhasil. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan turun atas kami. Oh, biarlah sukacitamu melimpah-limpah atas hidup kami. Apapun yang kami alami, kami tetap bersyukur. Kami tetap bersyukur karena di balik ucapan syukur ada berkat, ada mujizat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami hari Minggu ini. Hari ini hanya di dalam nama Yesus. Nama yang memberikan kemenangan dan kekuatan. Itulah nama Yesus yang kami sembah. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Tuhan memberkati. Silakan saudara memberikan persembahan saudara. Masukin ke kotak yang ada di belakang. Tuhan Yesus memberkati.